Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 192 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat diundang berdiri. Indahlah hutan, juga sawah ladang, hijau indah semua. Yesus terindah, tiada taranya yang memberi kita bahagia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 458 ayat 1. Berita Injil yang indah dari Tuhanku Yesus, hatiku dikuatkannya di dalam sengsaraku, itulah yang menghiburku, baik hatimu, ya Tuhanku. Marilah kita dengar hukum Tuhan dari hukum kelima hingga ke-10. Begini bunyinya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum kedelapan, jangan mencuri. Hukum kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Hukum ke-10, jangan menginginkan rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya
atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 175 ayat 1 dan ayat 2. Kemanakah ayang lelah karena dosamu, kau tiada dapat bahagia di jalan yang sesat. Kembalilah dengan segera. Jemaat diundang berdiri. Serahkan duka citamu kepada Tuhanmu. Serahkan juga dosamu kepada Penebus. Kembalilah dengan segera. Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 210 ayat 4. Hatiku penuh rasa syukur atas segala janji-Mu. Sungguh kasih-Mu tiada tara, kekal selama-lamanya. Binasa pun segalanya, janji setia-Mu tetap. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari kitab Matius 6 ayat 9 hingga ayat 13. Kita baca secara bergantian. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 840 ayat 1. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 388 ayat 1 dan ayat 2.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada ibadah kita minggu hari ini yang diberi nama minggu ke-6 setelah Trinitatis, diambil dari Kejadian pasal 18 dimulai dari ayat 22 hingga 23. Kejadian pasal 18 dimulai dari ayat 22 hingga 23. Kita ikuti, 22 hingga 33. Kejadian 18 ayat 22 sampai dengan 33 kita ikuti di dalam hati kita. Demikian firman Tuhan. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuni karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 50 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi. Kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua yang berbahagia
adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sering sekali ketika saya menonton berita di televisi, ada terjadi kejahatan, pembunuhan, dan kemudian si pelaku tertangkap oleh polisi, dan kemudian sampailah ke meja pengadilan. Ketika vonis hakim menjatuhkan hukuman sekian tahun, maka ada perasaan yang tidak enak dalam diriku, merasa tidak puas, maunya sih dihukum mati. Demikian ketika saya menonton televisi dan mendengar berita ada kejahatan begal di mana korbannya mendapatkan luka bacok di berbagai tubuhnya, maka yang ada di dalam hati dan pikiranku adalah semoga pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang setimpal, bahkan lebih parah lagi dari Tuhan. Nah saudaraku, atau mungkin kita sering mencibir terhadap pelaku-pelaku kejahatan dengan doa supaya mereka mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Abraham. Abraham mendengarkan betapa orang-orang di Sodom dan Gomora itu telah bertindak, berperilaku tidak sejalan dengan perintah Tuhan. Pada umumnya mereka melakukan apa yang mereka inginkan saja, dan itu bertolak belakang dengan khotbah pada tanggal 13 Juli yang lalu, ketika Allah berkata kepada bangsa Israel lewat Nabi Musa, kalau kau mau hidup, turutilah perintahku dan jalanku. Sementara orang-orang atau penduduk Sodom dan Gomora, mereka lebih memilih hidup dan melakukan apa yang mereka inginkan dan tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Allah sangat marah, dan sudah sepatutnya penduduk atau kota Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Allah. Dan inilah yang sampai ke telinga Abraham ketika Abraham rumah atau tempat mereka tinggal dihampiri oleh Allah melalui beberapa orang yang datang kepadanya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentu Abraham tahulah bahwa melawan Allah itu sama dengan kematian. Melawan Allah itu sama dengan maut. Tetapi saudaraku, Abraham tidak cukup bangga kalau orang-orang yang melakukan kejahatan itu kemudian serta-merta mendapatkan hukuman dari Tuhan. Abraham justru dia berdoa syafaat, dia mendekat kepada Allah dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama dengan orang fasik? Saudaraku, Abraham sangat yakin kalaupun penduduk Sodom dan Gomora dikatakan telah melakukan kejahatan dan melawan kehendak Allah,
Tapi Abraham sangat yakin pasti setidak-tidaknya ada satu orang yang benar dan tetap setia kepada Tuhan. Apakah orang benar ini juga akan mendapatkan hukuman bersamaan dengan orang fasik, bersamaan dengan orang jahat? Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Abraham menginginkan agar orang yang benar itu berapapun jumlahnya mendapatkan pengampunan dan tidak mendapatkan hukuman. Abraham mencoba menantang Tuhan nih. Kalau ada 50 orang benar di kota Sodom, apakah Tuhan masih tetap akan melenyapkan mereka di tengah-tengah orang fasik? Tuhan menjawab lebih dari apa yang dipikirkan oleh Abraham. Bukan hanya yang 50 orang itu yang akan diselamatkan, tetapi seluruh penduduk Sodom juga akan diselamatkan karena yang 50 orang itu. Abraham memberanikan diri nih. Seandainya 45, Tuhan masih menjawab, Dia akan menyelamatkan kota Sodom. Seandainya 40 dan terus terjadi tawar-menawar, 35, 30, 25, 20 dan seterusnya sampai 10, saudaraku. Di ayat 31 dikatakan, sesungguhnya aku memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Tuhan mengatakan, aku tidak akan memusnahkannya. Pada ayat 32, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini, sekiranya 10 orang didapati di sana. Tuhan menjawab, aku tidak akan memusnahkannya karena 10 itu. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu artinya saudaraku, jangan pernah takut tampil beda walau di sekelilingmu adalah orang-orang jahat. Orang-orang jahat itu pasti akan mendapatkan hukuman, sementara orang benar akan mendapatkan keselamatan. Bahkan karena kita mempertahankan kebenaran, justru karena kita, maka Tuhan pun turut mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita, orang jahat, karena perbuatan baik kita. Itulah kasih Allah yang luar biasa. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, topik minggu ke-6 setelah Trinitatis ini adalah doa memohon keselamatan. Betapa pentingnya doa itu. Doa itu yang dilakukan oleh Abraham adalah doa syafaat. Doa syafaat itu adalah doa yang kita tujukan kepada Tuhan, tetapi intinya adalah kita justru sedang tidak mendoakan diri kita, sedang tidak mendoakan saudara kita, tetapi justru sedang mendoakan orang lain, bahkan yang kita tidak kenal sekalipun. Abraham lewat doa syafaatnya mendoakan orang-orang yang ada di kota Sodom, kiranya mereka diselamatkan oleh Tuhan.
Abraham ingin memanfaatkan doanya, permintaannya kepada Allah, agar Allah mau mengampuni orang-orang jahat yang ada di kota Sodom, dengan memperhatikan pasti ada 1-2 orang yang baik. Nah saudaraku, Abraham ini teringat akan kasih Tuhan. Tidak hanya sekedar kebaikan Tuhan, tetapi kasih Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, kita sering mendapatkan firman itu. Kasih Tuhan yang besar itu justru dapat menghilangkan keamarahan Tuhan. Hukuman Tuhan itu justru dapat dilenyapkan oleh kasih Tuhan. Itulah yang dimanfaatkan oleh Abraham. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan kita ada yang anggap enteng dengan doa. Kita harus memanfaatkan doa itu agar kita memperoleh keselamatan, agar kita memperoleh kekuatan. Di gereja kami HKBP Bojong Menteng, dan saya yakin hampir di semua gereja pasti ada tim doanya di bawah naungan seksi sending atau seksi pekabaran Injil Dewan Marturia. Kami berdoa setiap hari Sabtu pukul 06.00. Kami beranggotakan puluhan jemaat yang terpanggil menjadi pendoa syafaat. Kami tidak hanya mendoakan gereja kami tidak hanya mendoakan anggota jemaat gereja kami, tapi kami mendoakan seluruh dunia ini agar ada tercipta perdamaian, agar perang-perang itu berhenti. Kami mendoakan juga negara kesatuan Republik Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, sampai kepada RT dan RW. Kami juga secara khusus mendoakan Kota Bekasi, kiranya aman tentram, dipimpin oleh wali kota. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara HKBP kami juga mendoakan mulai dari pusat, Eporus, Sekjen, Kadep yang 3 itu, supaya sehat-sehat selalu, dimampukan oleh Tuhan untuk memimpin HKBP. Kami juga mendoakan Praises yang 32, sampai kemudian khusus Praises Distrik 19, dan kemudian para pendeta resort, pimpinan gereja, dan kemudian jemaat. Saudaraku, kami tidak kenal jemaat-jemaat gereja lain, tapi kami selalu mendoakan kiranya semua pelayanan berjalan dengan baik. Itulah saudaraku pentingnya doa syafaat, di mana kita memposisikan diri kita dengan mendoakan orang lain. Betapa saudaraku itu adalah sesuatu pekerjaan yang mulia saudaraku. Kita pakai orang lain yang susah dan kita posisikan di dalam diri kita. Kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Tapi yang kita minta untuk ditolong itu adalah bukan kita, tetapi orang lain. Nah saudaraku, adakah kita mendoakan orang-orang lain agar mendapatkan sukacita, kedamaian yang dari Tuhan setiap hari? Adakah kita berdoa syafaat tidak hanya mendoakan diri kita, istri kita, suami kita, anak kita, menantu kita, cucu kita, dan perusahaan kita? Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yuk tampil sebagai Abraham masa kini.
yang tidak begitu bangga dengan rencana Tuhan untuk menghakimi orang yang jahat. Berarti mulai saat ini pun kita tidak boleh kemudian meminta kepada para hakim untuk menjatuhkan vonis yang berat kepada para pelaku kejahatan. Tetapi yang kita minta adalah pengampunan dosa dari Tuhan, pertobatan dari pelaku kejahatan. Karena berapa tahun pun para pelaku kejahatan divonis hukuman penjara, bahkan hukuman mati, jika tidak dibarengi dengan pertobatan, maka semua hukuman itu tidak akan punya arti apa-apa. Pertobatan itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, domba yang satu itu, yang hilang itu dicari oleh Tuhan agar dia selamat. Tuhan meninggalkan yang 99, tapi mencari yang satu, saudaraku, yang sesat. Tuhan menginginkan orang-orang yang sudah sesat itu untuk kembali ke jalan yang benar. Itu bisa terjadi, saudaraku, karena pengaruh kekuatan doa kita. Oleh karenanya mulai sekarang, ayo kita mau terpanggil untuk mendoakan orang lain. Doakan pendetamu agar sehat-sehat dan dapat melayani dengan baik. Doakan majelis penatua atau sintuamu supaya mereka sehat-sehat dan dapat melayani dengan baik. Kalau pendeta atau para majelis sudah pasti mendoakan jemaatnya setiap hari atau setidak-tidaknya pada ibadah minggu, itu terlontar, saudaraku. Kiranya Tuhan memberkati semua jemaat, baik itu dalam doa ibadah atau dalam doa persiapan di konsistori. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pun berdoa dan meminta kepada Allah Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yesus pun tidak begitu bangga kalau kemudian orang jahat langsung diberikan hukuman berat. Tapi Yesus lebih membesarkan kasihnya untuk melenyapkan amarahnya. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus memiliki semangat untuk menjadi orang-orang percaya yang suka berdoa. Heran juga kalau hingga sekarang masih ada orang Kristen, bahkan sudah menjadi orang tua dari anak-anaknya, tidak mau, bahkan tidak mengerti berdoa. Berubahlah dirimu menjadi orang-orang yang mau berdoa, sehingga kita akan disebut sebagai pendoa-pendoa yang benar, yang memiliki kekuatan doa, karena kita adalah orang-orang yang selalu berjalan di jalan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang kami rasakan pada kesempatan ini. Engkau begitu baik mengajari kami untuk mau peduli dengan orang lain. Walaupun orang lain itu jahat, tapi kami harus mau berdoa. Kiranya kasih Tuhan mau mengampuni mereka. Kiranya ada pertobatan di balik pengampunan yang dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kiranya kami mau Tuhan untuk berdoa seperti Abraham, tidak hanya mendahulukan emosional, tetapi mendahulukan kasih Tuhan. Ya Allah, kami berdoa untuk Yayasan Badan Kerjasama Marturia. Berkati Tuhan, pakailah terus yayasan
badan kerjasama Marturia ini sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kebenaran melalui ibadah online yang dengan setia dilakukan setiap hari Minggu, supaya orang-orang yang jauh dari gedung gereja boleh mengikuti ibadah secara online. Tuhan, berkatilah mereka yang mengikuti ibadah ini, yang mendengarkan firman-Mu, agar Tuhan pakai mereka sebagai orang-orang yang mengasihi sesama dan tidak membenci orang yang melakukan kejahatan, tetapi mengasihi supaya ada pertobatan. Tuhan yang di surga, bagi yang sakit Tuhan sembuhkan lewat obat-obat yang dipakai dan yang dimakan, dokter dan para medis yang menjamah tubuh mereka. Tuhan yang di surga, kami serahkan Tuhan doa ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 682 ayat 1 dan 2 sambil kita mengumpulkan persembahan syukur. Ya Tuhan, mohon kasihani kami, ampunilah semua dosa kesalahan kami. Ya Tuhan, mohon kasihani kami, ampunilah semua dosa kesalahan kami. Ya Tuhan, mohon kasihani kami, ampunilah semua dosa kesalahan kami. Ya Tuhan, mohon kasihani kami, ampunilah semua dosa kesalahan kami. Mari kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, kuatkanlah iman kami, supaya taat kepadamu selama hidup kami. Ya Tuhan, kuatkanlah iman kami, supaya taat kepadamu selama hidup kami. Ya Tuhan, kuatkanlah iman kami, supaya taat kepadamu selama hidup kami. Ya Tuhan, kuatkanlah iman kami, supaya taat kepadamu selama hidup kami. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.